Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat segenap dewan asatidz wa asatidzah, dewan syura, pembimbing, pembina majelis taklim Raudhatus Salam, Ibu Ketua, Wakil Ketua dan segenap jajarannya yang sangat kami banggakan pengabdian beserta pengorbanannya, santriawan, santriawati Raudhatus Salam dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, dan juga segenap tamu undangan dari berbagai jam'iyah Nur Muhammad, Nurul Ihsan, Dikir Sholawat, Sobat Dunia Akhirat, Hasanah On Air, Ika Damit, Sa'adah, Darus Syafaah, Permukota, atau yang mewakili, yang menghadiri dakwahipun Sohibul Dakwah, nggih menika Ibu Margin sekeluarga beserta Ibu Yamti sekeluarga dalam rangka tasyakuran milad putri beliau, nggih menika dari Ibu Margin. Beliau mengulang tahuni Ananda Khairun Nisa Marfu'ah, dan juga Ibu Yamti paring milad pada Afriena Nurmin Dayanti. Mudah-mudahan beliau berdua, putra putri beliau dipun dosaken dzurriyyah ingkang sholihah di ulang tahunnya yang kesekian. Mugi-mugi dadosaken 25, Bah. 25 nggih. Nggih, 25 kali 25. Tuwul Mas Daya nggih paringi sehat selalu, dipun ijabah ingkang hajataken, dipun paringi keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih. Amin Allahumma amin. Dan juga minta doanya untuk dari keluarga Ibu Yamti Ananda Afrina Nurmin Dayanti, mugi putri ingkang sholihah diparingi sehat, umur ingkang berkah barokah, mugi enggal diangkat dados pegawai tetap, mugi bisnisipun lancar dan diparingi rezeki ingkang lancar, amin. Mugi angsal jodoh ingkang soleh. Merkalih minta doa kagem tiyang sepakalipun Bapak Tukiran dan Ibu Sumi Asam Sumayyah, mugi diparing kesehatan, umur ingkang berkah barokah kagem Bapak Ngatemin, mugi saged istiqomah dalam ibadahipun kagem Ananda Arfiansah Nizam Miyanto, mugi dados putra ingkang saleh lan mugi anggenipun pados ilmu bermanfaat dunya akhirat, amin. Penggang sal doanipun kagem kakakipun ingkang asma Mbak Yomi, Mbak Sri Winarse. Mugi diparing kesehatan dan diperlancarkan rezekinya. Yang keenam nyuwun doa mugi diparingi Bu Yamti nggih dipun paringi sehat, dipun paringi umur ingkang berkah barokah, mugi napa ingkang tutus hajat saha niatipun dipun ijabah mridani kali Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Salajengipun hadasan Ibu Margiem minta doa untuk putrinya yang bernama Khairun Nisa Marfu'ah dan putranya yang bernama Muhammad Bukhari. Semoga dilancarkan dalam kuliahnya, mendapatkan yang terbaik, ya amin. Minta doanya. Ya Allah.
untuk keluarga, untuk keponakannya ya, yang bernama Sia Puji Lestari. Ya. Wilujeng Tasya, Bapak. Wilujeng Asia. Tasya. Nggih, Tasya. Oh, Tasya Puji Lestari. Wilujeng Agustiva Marzukoh Siti Zulfiani Muhammad Fatah pada betah di pondok mendapat ilmu yang berdepan barokah, amin ya rabbal alamin. Nah, doanya untuk yang sakit Ibu Ngatiyem, Mbak Sri Rezeki Wahyu Widodo, dan seluruh keluarga besar Bapak Kisno Widodo yang lagi diuji sakit, semoga cepat disembuhkan dan diampuni dosanya dan diberikan istiqomah dalam ibadahnya, amin ya rabbal alamin. Dan juga kembulan hajat, derek-derek pengetan maulidin Nabi ya maulidin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mugi-mugi kembulan hajatipun Ibu Yanti, Ibu Margiem dalam rangka milad putra putrinya, soho derek-derek peringatan maulid Nabi, mugi-mugi pikantuk ridho Allah Subhanahu wa taala, dipun dosaken sababiyah hajatipun Bu Yanti dan Bu Margiem sebagai Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal amin. Dan barokah hadir panjenengan, barokah ikhlas panjenengan sami kersa rawuh wonten Rodotus Salam menika ngestakaken dawuh, ngestakaken undangan, mugi-mugi ikhlas panjenengan anggenipun ngamini mugi derek-derek pengetan maulid Nabi wonten dalu niki dipun dadosaken sababiyahipun hajatullah hajat panjenengan, hajat dunya akhirat, anggenipun ikhlas mengaminkan hajatipun Ibu Yanti dan Bu Margiem, mugi dijabal putri dani kali Allah Subhanahu wa ta'ala, amin amin ya rabbal alamin. Apa sih perlunya ikutan maulid ya? Bukan kita hanya sekedar ikutan maulid, bahwa Nabi pernah menyampaikan man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Dawuhipun Kanjeng Nabi, man azzama maulidi, sapa-sapa sing gelem ngegungne dina kelahiranku dengan cara selamatan, dengan cara pengajian, dengan cara seperti ini malam hari ini, ini namanya azzama maulidi. Katanya setiap ada syarat pasti ada namanya jawab, man azzama maulidi. Barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, maka Nabi mengatakan kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, kuntu mongko ana sapa ingsun ana iku syafi'an kang bakal paring pitulung yaumal kiamat besok dina kiamat. Subhanallah, betapa beruntung kita dijadikan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di miladnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam termasuk peringatan yang paling asik. Pada umumnya orang itu meringati itu haul, ya, haul yaitu hari di mana beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan haulnya saja, tapi hari kelahirannya pun juga diperingati, juga diagungkan. Ya, ini termasuk menganeh-nganehi lumrahe menungso niku, peringatan niku mesti haul hari wafatnya. Tapi memang betul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok, beliau itu sosok yang istimewa di atas segala-galanya. Karena apa? Karena diperingati hari kelahirannya. Gitu? Diperingati hari kelahirannya. Lah, kenapa? Karena beliau memang dipastikan menjadi pribadi yang baik. Ya, diperingati hari kelahirannya. Ya. Hari kelahirannya pada tanggal 12 Maulid, walaupun ada yang mengatakan itu salah, wallahu a'lam, kita tidak perlu berdebat tentang itu. Tapi yang pasti banyak dalam tibak pun juga dibaca. Mungkin ada orang yang lebih besar lagi kitab yang dibaca. Dia tidak mengakui bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal. Monggo nyumanggak nih. Tapi saya sebagai santri Salafiyah membaca kitab tibak itu lahirnya memang harinya Isnin, tanggal 12 Maulud, tahunnya dari tahun gajah. Kenapa dikatakan tahun gajah? Karena di saat baginda Nabi Agung dilahirkan, banyak Raja Abrahah yang ingin menghancurkan Ka'bah dengan berkendara menggunakan gajah. Mulane diwastani tahun gajah. Atas pertolongan Allah, gajah niku bodoh mati karepe dhewe dibandemi karo burung fil. Ya,
burung ababil. Burung ababil nggawa geni, nggawa krikil kon rokok, bandemno gajah guling ngambruk dan seterusnya. Ini memang sebuah keistimewaan, maka dari itu kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wajib untuk mensyukuri, wajib untuk bersyukur akan dijadikannya umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bersyukur memiliki Nabi yang terbaik, Nabi yang terhebat, Nabi yang tersempurna di antara nabi-nabi yang lain. Maka malam hari ini Bu Yanti dan Bu Margiem bukan hanya bersyukur atas milad putri-putrinya, tapi bersyukur karena ketepatan pada hari ini kita sudah masuk namanya bulan Maulid. Maka beliau juga bersyukur pada Allah karena di kelahiran Nabi Agung Muhammad SAW beliau juga mengikut sertakan dalam acara malam hari ini Kembulan Kajat kalian niat maulidan. Muga-muga niat maulid Bu Yanti dan Bu Margiem pada dalu niki dipun ridani kali Allah Subhanahu wa taala bahwa kita ini bersyukur kepada Allah ya. Bolak-balik kula aturaken apa itu maksudul azam daripada maulidan. Secara pribadi saya mengatakan wong maulidan kuwi wong syukuran. Kenapa bersyukur? Ya, karena kita dijadikan oleh Allah sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada umat yang paling mulia di sisi Allah kecuali umat Nabi Muhammad SAW. Sakek mulyane swarga dipun dawuhi kalih Allah. Swarga, aku haramkan kalian untuk memasukkan siapapun kecuali setelah Nabi Muhammad beserta umatnya masuk surga lebih dahulu, baru nanti umat-umat lainnya dipersilahkan masuk surga. Disinilah kelebihan umat Nabi Muhammad dibanding dengan umat-umat yang lain. Maka betapa hebatnya orang-orang yang mau andil besar di dalam ikut-ikutan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, berarti dia betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengingat, memperbanyak sedekah, memperbanyak baca sholawat di dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sedekah rupa nopo, itbak nopo, nggih. Wonten pamane nang nami Abu Jahal napa Abu Lahab, kula kok suka Abu Jahal kados iki. Nggih. Abu Lahab nggih, apa Abu Jahal? Abu Jahal, insyaallah Abu Jahal. Oh, Abu Lahab nih, Abu Lahab. Ini pamannya gara-gara mek seneng atas kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena senengnya mendengar berita yang dibawa oleh seorang budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Bahwa Suwaibah al-Aslamiyah membawa kabar kepada pamannya yang bernama Abu Lahab tadi, nggih. Ini betul-betul menggembirakan, dikabari, Pak, ponaan sampean wis lahir lanang. Nah, hanya kabar ini loh. Orang yang dikenal sebagai Abu Lahab niki, Masya Allah bahagia banget atas kelahiran Nabi Muhammad. Walaupun toh akhirnya menjadi musuh besar beliau, tapi pada saat beliau lahir, beliau Muhammad lahir, Abu Lahab niki merasa bahagia, sakit bahagianya dia bersedekah jutaan tersaniki karena memerdekakan budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Nah, akhirnya termasuk wong-wong desa, wong Jawa niku lek kapan maulud ra ketang belah pitik sitok ya pengetan, Bu. Ra ketang belah pitik sitok niku maulidan dalam rangka napa? Pengetan Maulid Nabi belah pitik niku lek wong sing ngerti, nek sing ora ngerti ya cukup peyek. Nggih, cukup kerupuk. Selamatan maulidan trimo peyek atau trimo kerupuk. Ya ora apa-apa panji kekuatane niku. Nah, sing repot niku lek belah pitik tapi iman akhirnya selamatan mek lawe peyek utawa kerupuk ya kebangetan niku namine nggih. Jadi peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW minimal belah pitik sitok, syukur belah wedhus. Saya itu punya rutinan ya, punya sahabat itu setiap Maulid itu sudah diundang, pasti beliau itu menyembelih 2 kambing. Ya. Ada 2 orang yang selalu istiqomah ngundang saya ketika Maulid. Niku pasti dia secara pribadi sembelih kambing juga. Bahkan saya sendiri juga diundang untuk menyembelih kambingnya itu. Subhanallah, luar biasa.
Setelah itu dia datangkan orang-orang ahli sholawatan, datangkan di situ. Subhanallah, luar biasa pokoknya. Ini akan mendatangkan keberkahan rezeki. Tenan, ojo sungkan-sungkan bersedekah dalam rangka Maulid Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Kita mengkaca, bukan kita mengikuti, ya. Tapi kita itu boleh kadang-kadang mengikuti orang yang dikatakan tidak baik, tapi boleh kita ikuti. Tidak semuanya orang yang tidak baik tidak punya kebaikan. Mulane ono lagu saelek-eleke wong mesti ono apike, saapike wong mesti ono eleke, pancen bener. Ternyata seorang Abu Lahab niku lak wong sing diarani Abu Lahab, wis tabat yada Abi Lahab dinas wonten Al-Qur'an niku, wis besok Abu Lahab dan cilaka tenan. Tapi ternyata sakit cilakone Abu Lahab ketika dia dimatikan oleh Allah di dalam alam kuburnya, saben malam Senin, kapan Minggu sore, habis maghrib sampai teko Senin sore, niku Abu Lahab pikantuk dispensasi, bahasa wong sepaton, apa to dispensasi iki, mendapat keringanan, ya. Mendapat keringanan, dicabut siksaan selama seharian penuh, dengan jari-jarinya mengalir air susu yang diminum di dalam barzahnya sana. Dikubur ning kuburan niku kapan dina Senin, kapan Minggu sore jam 6 sampai teko Senin sore malam Selasa niku Abu Lahab niki dipun bebasaken saking siksa kubur, katik dadak sempolan tangane medal toya susu yang diminum di dalam kuburnya. Apa sebab masalahnya? Seorang yang dinas oleh Allah dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab, ini kok mendapat keringanan di alam kubur. Ternyata beliau pernah senang sekali akan kelahiran baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mulane pahitan seneng, terus sakit senenge gelem sodakoh dalam rangka niat maulid. Ini saya sedekah dalam rangka niat maulid Nabi Muhammad SAW. Saya bersedekah dalam rangka apa? Pokoknya niatkan sedekahmu di bulan Maulid ini untuk mengagungkan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, termasuk itulah Anda dikatakan man azzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Subhanallah, ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya. Jadi kapan malam Senin niki Abu Lahab asal keringanan mboten disiksa krana pernah seneng sepisan dan bersedekah memerdekakan budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Suwaibah Aslamiyah ini perempuan yang menyusui baginda setelah ibunda Aminah. Setelah Suwaibah Aslamiyah barulah disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, kadang-kadang di sholawatannya Habib Syekh ini tidak digawa isul hafsul Suwaibah niki. Nggih. Tapi kalau di Kholasah itu diterangkan pasti Suwaibah dulu, setelah Suwaibah baru Halimah As-Sa'diyah. Berkah lemerdekano, sedekah rupa memerdekakan budak ini loh. Seorang yang dinas Allah dalam Al-Quran, tabat yada Abi Lahab wa tab, ijek pikantuk keringanan siksane kubur. Ndah niyo. Nah, apalagi kita umat Nabi Muhammad yang beriman kepada Allah dan percaya bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, artinya kita diciptakan Allah menjadi orang yang beriman. Kok kapan maulid gelem adzama maulidi? Masya Allah, bukan hanya malam Senin kemawon kula diberi kebebasan oleh Allah, mendapatkan keringanan, bahkan setiap harinya kita akan diberikan dispensasi, akan diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala di alam barzah. Andai kula sampean berhak nampa siksa alam kubur niku. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kecintaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW tentunya harus dibuktikan. Ya. Kecintaan kepada Nabi Agung Muhammad SAW tentunya harus dibuktikan. Karena kecintaan seseorang kepada Nabi ini sangat-sangat luar biasa. Kalau toh kita nanti mau mencintai Nabi Muhammad, tentunya kula jenengan akan banyak untuk menyebut-nyebutnya. Ya. Lane wonten kitab dipun dawuhaken
faman ahabballaha ta'ala aksara zikrahu. Barang siapa yang cinta dengan Allah, maka dia akan memperbanyak menyebut asma Allah. Allah, 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 Allah. Makan satu sendok Allah, makan melepas sendok Allah. Terus menyebut-nyebut nama Allah di dalam hatinya. Faman ahabballaha aksara faman aksaman ahabballah ta'ala asara zikrahu, memperbanyak zikir. Maka fasamratuhu ayazkurahu Allahu ta'ala birahmatihi wa ghufranihi wa yudkhilhul jannah ma'ambiyahi wa awliyaihi yukrimuhu biru'yati jamalihi. Masya Allah. Wong ning kula cinta kali Allah mesti kathah-kathah anggenipun nyebut-nyebut jenenge Allah. Wong-wong sing akeh nyebutin nama Allah, 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 Allah dipun sebutaken niku wau. Buahnya napa? Fasamratuhu buahe zikrullah ayyazkurahullahu ta'ala. Allah akan mengingatnya dengan rahmatnya, dengan ampunannya wa ghufranihi wa yudkhiluhu al-jannata ma'a anbiya'ihi. Niku janjine Allah nggih. Jadi barang siapa yang mencintai Allah, pasti pecinta Allah akan mengingat-ingat nama Allah. Jenengan iki lek cinta wong ngoten ning gone ati sampean, sing eneng ya cinta sampean kuwi. Jenengan kok mencintai ustaz ning gone benak hati sampean sing kelingan ya nama ustaz yang Anda kagumi. Ora mungkin ustaz ora sampean kagumi kok ada di hati sampean, bohong sampean. Tapi ketika kalau sampean kok mengkagumi seseorang, maka orang yang kita kagumi, yang alias kita cintai, itu selalu ada di hati kula jenengan. Iku pasti, betul agar dibohongi niku. Sinten kemawon yang pernah mencintai orang, pasti orang yang Anda cintai akan selalu ada di hati. Siapapun yang pernah mengkagumi seorang, orang yang Anda kagumi akan selalu ada di hati namanya. Bahkan bukan hanya namanya, wajahnya pun akan terukir di mata panjenengan. Buah daripada orang yang mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya, Allah akan mengingat kepada orang yang mengingat Allah dengan cara apa? Birahmatihi. Allah berikan rahmatnya. Jadi tidak kepenginlah rahmati Allah. Niku sakjane syaratnya napa? Zikrullah. Pecinta Allah niku lho. Sing amen pikantuk rahmat lah. Rahmat Allah niku ampun dipun turunaken dhateng menungso, Bu Ibu. Nggih, wong niku urip niku nikmat. Hidup yang penuh dengan rahmat Allah, urip niku mesti penak. Ngoten. Wes enten masalah napa mawon, wong nek bersama rahmatnya Allah, apapun yang terjadi akan nikmat di hadapan mereka. Maka apa? Hidupnya selalu disertai dengan rahmat Allah. Apa-apa dirahmati karo Allah. Upama ana masalah sing nekakno rahmat. Upama ana enak-enak sing dibarengi karo rahmat, upama ana perkara sing gak penak dibarengi karo rahmati Allah, mesti timbul enak. Mulane wong-wong sing atine mboten pedhot zikrullah, artinya pecinta Allah, para muhibbin niki akan selalu mendapatkan ketenangan sesuai dalam Al-Qur'an. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Eleng-eleng bro, bahwa zikir itu akan menenangkan hatimu. Orang-orang yang hatinya tenang ini bersama zikrullah, bukan bersama limpahan harta yang melimpah ruah mboten. Tapi ketenangan itu akan terjadi betul pada hati manusia ketika manusia sudah menjadi pecinta Allah, menjadi para muhibbin, para pecinta Allah yang hatinya tidak pernah lepas dari zikrullah. Sehingga orang yang seperti ini akan mendapatkan buah daripada zikirnya berupa apa? Pengingatan Allah kepada hamba ini dengan penuh rahmatnya. Maring ngingat Allah kelawan dipun paringi rahmat. Wa ghufranihi lan di ngapura Allah. Ghufran karo napa nggih? Maghfirah, ghufran karo maghfirah niku apa padha? Mbuh nek ana sing ngali padha ae. Pikantuk maghfirahipun Allah, pikantuk maghfirah, pikantuk ghufrannya Allah. Ya, jadi pikantuk pangapura sing Allah Subhanahu wa taala wa ghufranihi
wa yudkhiluhu al-jannah. Dan zine buah daripada zikir Allah, buah daripada pecinta Allah, Allah akan mengingatnya dengan memberikan rahmat, memberikan ampunan. Bukan hanya itu ibu-ibu, Allah menjanjikan wa yudkhiluhul jannata ma'a anbiya'ihi. Allah akan masukkan dia ke surga bersama para nabi-nabinya, wa auliyaih dan para wali-walinya, para wa yukrimuhu bi ru'yati jamalihi, dan Allah menambahkan kemuliaan kepadanya berupa melihat keindahan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang disebut dalam Al-Qur'an husna wa ziyadah, mlebu swarga plus pikantuk bonus. Nggih menika langsung mirsani zat indahnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, itu pecinta-pecinta Allah, para zakirullah, para zikrullah seperti itu. Jadi dimuliakan Allah dengan apa? Wa yukrimuhu, Allah memuliakannya birari jamali, kelawan ningali keindahan Allah. Wa man ahabban nabi alaihi salatu wassalam, dan barang siapa mencintai nabinya, aksara mongko ngekehake sopan as-sholata ing maca sholawat alaihi ing atase nabi. Sapa kok pecinta Nabi Muhammad pasti memperbanyak sholawat pada nabi. Dia tidak akan pernah enggan sholawat. Hayyul hadi ya ajmala dzikra. Ada apa? Lah ini lali. Hadzal ladzi apa bunyi kalau lagu ini kok? Sarolaila. Ada nih kak. Wah, pokoknya senang sholawatan lah, senang dengan lagu-lagu bersolawat itu dia pasti senang banget. Wa huwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna ohal muhtar hayyul hadi. Hadzal ladzi sarolaila thumma dana fatadalla fahuwa imadi yaumal ma'adi nabiyuna ohal muhtar hayyul hadi. Maka Bu, hayyul hadi ya ajmala ana ya hudar hayyul hadi jama'al dzikra sallu ma'ana ya hudar wa imadi yaumal ma'adi nabiyuna sallu ma'ana ya hudar. Sallu ma'ana, bersolawat kalian bersama saya. Ma'ana ya hudar, bersama saya wahai para hadirin. Saya selawatan pecinta-pecinta Nabi muhibbin dikatakanlah pasti sallu ma'ana ya hudar. Bersolawat kalian bersama saya wahai para hadirin. Sallu ma'ana ya hudar. Jamaah yang dirahmati Allah. Jadi orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti akan memperbanyak sholawatnya. Akan memperbanyak sholawat pada Nabi. Apa sih buah daripada sholawat? Masya Allah. Gus Ali mafia sholawat nih kan mesti wah kayak sholawat.
Solawat, ayo solawat. Wong Gusti Allah wae solawat, solawat, ayo solawat. Wong malaikat wae solawat. NKRI harga mati, solawat sampai mati, obat sebelum mati. Itu solawat itu seperti itulah. Jadi orang yang pecinta Nabi Muhammad pasti demen solawat, boten mek kurut jogetane tok. Nah, Anda jangan salah menilai orang bahwa ini tidak senang solawatan karena tidak senang Habib Syekh, kata ndak. Jangan, bukan menjadi sebuah ukuran ketika orang pecinta Syekh Hermanian terus pecinta solawat belum jadi ukuran. Ya, pecinta solawat bukan harus Syekh Hermania menurut saya. Ya, pecinta solawat, ketika pecinta Rasulullah ketika dia wiridan sendiri minimal membaca solawat 100 kali dalam sehari itu sudah luar biasa. Jadi tidak harus sakrmania, Bu. Orang butuh sakrmania dia. Kadang-kadang dia seneng goyangan netok, seneng rame netok. Netok tapi orang roh karepe. Netok kok seneng goyang netok. Lagu goyangan. Ada ngono tok ya tidak dijamin napa menjadi muhibbin boten jamin. Jadi pecinta Nabi Muhammad bukan hanya memperbanyak membaca sholawat, tapi dia mampu untuk mengikuti apa yang diajarkan dan apa yang disunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang pecinta sholawat ini akan ada buah daripada sholawatnya. Nah, saya neng wong sholawatan tapi orang oleh buah sholawatnya ini perlu diperhatikan, Bu, Ibu. Berarti mereka dalam sholawatnya, belum ada muhibbin dalam hatinya, belum ada kecintaan pada baginda Nabi Muhammad SAW. Dia hanya tampil saja, dia hanya tampil rame-rame saja, tapi kecintaannya dalam hati mungkin tidak ada. Kalau dia tidak menemukan buah daripada sholawat. Apa buah dari sholawat? Kalau zikir tadi buahnya apa? Allah akan mengingatnya dengan rahmatnya, dengan ampunannya, masukkannya ke dalam surga dan memperlihatkan zat keindahannya di surganya nanti. Itu buah daripada zikrullah. Dan buah daripada sholawat itu apa? Buah dari sholawat fatamratuhu al-husul ila syafa'atihi, dia akan sampai kepada syafaat baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pasti dari pecinta lan boten esuk ning gone dina kiamat ketara. Bukan karena kita terus orang-orang yang tiap hari sholawatan, belum tentu itu, belum ukuran itu. Ya. Jadi pecinta sholawat akan ada buah daripada sholawatnya. Apa? Al-husul ila syafa'atihi wa suhbatihi fil jannah. Kapan kula sampean sok kok pikantuk syafaate Kanjeng Nabi, tur mlebu swarga bareng-bareng karo Kanjeng Nabi, maka dialah orang yang pecinta sholawat, plus bukan hanya pecinta lagu-lagunya saja, tapi memang dia pecinta Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini sesuai dengan sebuah pernyataan dari seorang sahabat yang bilang pada Rasulullah SAW, ya Rasul, hidup itu yang paling saya susahkan ketika saya berpisah satu hari dengan panjenengan. Ada seorang sahabat yang selalu mengatakan pada Rasulullah, ya Rasul, hidup yang paling menyusahkan saya dalam sehari ketika saya tidak bertemu dengan panjenengan. Itu yang paling menyusahkan saya. Dan ini yang menjadi beban saya, ya Rasul. Kalau saya ini tidak bisa pisah dengan panjenengan sehari kemawon, yang saya khawatirkan, ya Rasul, kalau nanti di akhirat jenengan teng swarga, terus kula teng neraka, berarti kula mboten panggih jenengan selamanya, ya Rasul. Wahai sahabat, kata Nabi, janganlah takut. Nabi mengatakan, al-mar'u ma'a man ahabba, seseorang akan bersama dengan orang-orang yang dicintainya. Kalau jenengan pecinta Ustadz, insya Allah besok bareng karo Ustadz.
Dan jenengan pecinta kiai insyaallah besok bareng karo kiai. Nek punya pecinta ulama insyaallah besok yo bareng karo ulama almar'u ma'aman ahabba. Maka disinilah kita dituntut untuk bisa untuk bagaimana kita bergaul dengan bagus, bergaul dengan baik, karena orang-orang yang kita gauli di dunia ini, orang-orang yang pernah merawung kita di dunia ini, maka ini gambaran bahwa di akhirat nanti kita pun akan bersama-sama mereka. Yang paling poin adalah mudah-mudahan kebersamaan kita di on air seperti ini akan terus sampai besok wonten yaumil kiamah, sampai terus bersama kita, sampai bareng-bareng mlebu swargane Allah tuwa keluargane dhewe-dhewe. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, ini diantara yang harus kita lakukan sebagai pecinta Nabi Muhammad. Dan jangan lupa bahwa bulan Rabiul Awal ini sangatlah membahagiakan, bukan hanya di Indonesia, di Timur Tengah sana. Subhanallah, orang-orang bondong-bondong pada sholawat bersama-sama. Qola'al qadru alaina, dipimpin dengan seorang yang luar biasa. Saenenge wong sak negara metu dadi ora demo, metu demo tak ora eneng, tapi keluar di jalan dalam rangka mewujudkan kecintaan pada baginda Nabi Muhammad SAW dengan berbanyak sholawat. Dan subhanallah, majelis taklim kita sudah diajak malam ini sholawatan. Itu mau hasanah ora teko. Ibu, mau hasanah ora teko, mulai 1.18. Mau hasanah ini sudah sholawatan dewe-dewe. Manundang ora teko. Mbak Marni wonten nggih. Oh, hasanah jam 09.00 sholawatan. Bengi sholawatan jam 11 biasane wong e lekuatan. Kita kok mereka sibuk untuk belajar sholat dengan sibuk dengan lagu-lagu. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Di mana-mana ketika bulan Rabiul Awal biasanya tanggal 1 sampai 12 banyak jamaah yang sibuk bukan lagi yasinan tapi dirubah malah berjanjinan balik sholawatan. Subhanallah, mudah-mudahan ibu-ibu yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, kita bersyukur pada Allah pada bulan Rabiul Awal kita dipertemukan kembali, masih ada usia untuk kita bertemu dengan Rabiul Awal. Mudah-mudahan kita semua jadikan sababiyahnya dan menjumpai Rabiul Awal sebagai sababiyah kita sebagai pecinta Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita cinta Nabi, insyaallah besok akhirat bareng-bareng kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, mungkin demikian yang kami sampaikan melalui hajatan Ibu Yanti dan Ibu Margiem. Sudah lama ya banget mengundang saya, sudah 2 bulan yang lalu, hampir saya tuh keliru. Ingitan saya malam Rabu kemarin pakai bulan ya. Pakai suwe yang ngundang gue, perasaan gue malam tadi malam. Duh, baru ngono kok malam Kamis, wah berarti gue tinggal lama. Takut apa yang betul sakit tuh tadi awal-awal. Ya nggih. Allah nggih, karena kalau keterangan mulut tuh Masya Allah, waktunya juga terkuras untuk di darat, juga terkuras untuk on air ya. Allah dalam 3 hari saja ya. Nah tadi siang, malam, besok, pagi. Di hati loh Pak.
Oh, ngoten nggih. Kadang Berarti diati besok nggih. besok pagi, besok malam, besok pagi, besok Aduh siang. kepen, Mbak. Dalam waktu 3 hari berapa pertemuan kita sedang, Masya Allah. Dan saya sedang posisi di Jawa Tengah padahal nih ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan sinyalnya bagus di telinga. Amin. Amin. Kalau tidak pakai wifi ini, pakai pulsa saja ya. Mudah-mudahan menjadi sababiah kita yang menjumpai Rabiul Awal, pun paringi Allah barokah umure, barokah rezeki, barokah awan ketimbalan Allah mugi tanpa makin husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Melalui acara yang antara ini dibuka tadi dan kamar diem ya. Lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin rabbil alamin ya rabbana lakal hamdu al-karim wa azim sultani Allah ana umurana ya Allah ma'arahatil qulubi wa abdanina wassalamati wal afiyati كلنا صاحبا من سفرنا وخليفة في أهلنا اللهم إنا نسألك إيمانا دائما وقلبا خاشعا لسانا ذاكرا وتحسنا على البلاء صابرا وولدا صالحا وولدا صالحا وعلما نافعا ومالا مقبولا ورزقا حلالا طيبا مباركا وعمرا طويلا بحسن الخاتمة اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين وحسنكم وحسنكم jambi hajat dunia akhirat barokah istighosah barokah tausiah maulidan ya Allahumma Fatihah.